Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adi Prawoto. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah e-bisnis, saya ingin mempresentasikan dari proposal lalu yang pernah saya buat. Ini dengan judul pengaruh e-bisnis terhadap pertumbuhan dan produktivitas UKM. Di sini saya membagi dan merangkum menjadi 4 topik. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah roadmap, yang ketiga adalah metode, dan yang keempat adalah sumber pustaka. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam meningkatkan kemampuan bisnis dan meningkatkan pertumbuhan UKM di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan e-bisnis telah menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh UKM untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas. E-bisnis adalah suatu bentuk bisnis yang dilakukan melalui internet, yang memungkinkan UKM untuk melakukan transaksi bisnis secara online dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi persaingan global. Pertumbuhan UKM di Indonesia telah meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan TIK dan e-bisnis. Menurut data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, jumlah UKM di Indonesia telah meningkat dari 1,3 juta pada tahun 2010 menjadi 2,5 juta pada tahun 2020. Selain itu, nilai penjualan UKM di Indonesia juga telah meningkat dari 1,4 triliun pada tahun 2010 menjadi 3,5 triliun pada tahun 2020. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh bisnis terhadap pertumbuhan dan produktivitas UKM Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perkembangan dari 2010 hingga 10 tahun ke depan yaitu perkembangannya sangat signifikan. Dan untuk roadmap sendiri, sebenarnya pembahasan berikutnya adalah roadmap. Ini adalah peta roadmapnya. Di sini dimulai dari problem statement, lalu masuk kepada literatur review, research design, results, atau hasil, lalu masuk ke data analysis, data collection, discussion, dan conclusion. Peta jalan ini menunjukkan bagaimana penelitian ini akan mengikuti jalur yang telah ditentukan oleh para peneliti sebelumnya. Peta jalan ini juga menunjukkan bagaimana penelitian ini akan membahas tentang pengaruh e-bisnis terhadap pertumbuhan dan produktivitas UKM di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah metode. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan survei online dan analisis data. Metode ini dipilih karena dapat membantu dalam mengumpulkan data yang akurat dan representatif tentang pengaruh bisnis terhadap pertumbuhan dan produktivitas UKM di Indonesia. Tugas masing-masing anggota pengusul, yang pertama anggota satu, ini mengumpulkan data tentang penggunaan e-bisnis oleh UKM di Indonesia. Lalu yang kedua adalah anggota kedua, pengumpulan data tentang pertumbuhan dan produktivitas UKM di Indonesia. Anggota ketiga bertugas sebagai menganalisis data dan penulisan laporan. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas UKM di Indonesia melalui penggunaan e-bisnis. Lalu yang keempat adalah sumber pustaka. Di sini saya menggunakan 5 sumber pustaka. Yang pertama dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM di tahun 2020. Ini dengan judul data UKM di Indonesia. Yang kedua dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo di tahun 2020 dengan judul penggunaan e-bisnis oleh UKM di Indonesia. Lalu saya juga menggunakan salah satu panduan skripsi di tahun 2015 dari Universitas Sanata Dharma. Lalu yang keempat adalah dari Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam 2020
lalu diterima Jurnal Penelitian Inovatif di tahun 2020 dari penulisan. Oke, dari kesimpulannya, tinjauan pustaka ini membahas tentang pengaruh bisnis terhadap pertumbuhan dan produktivitas UKM di Indonesia. E-bisnis telah menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh UKM untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan e-bisnis oleh UKM di Indonesia telah meningkat. Namun masih banyak yang belum menggunakan e-bisnis ini atau menerapkan e-bisnis di dalam bisnisnya. Peta jalan yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana penelitian ini akan mengikuti jalur yang telah ditentukan oleh para peneliti sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Saya Arif Prawto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.